Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin dengan NIM 24131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas P06 yaitu implementasi trigger dalam MySQL. Tugas pertama yaitu menjelaskan sintaks dasar trigger. Sintaks dasar trigger yaitu ada create trigger, ada create trigger. Ini digunakan untuk membuat trigger, lalu kita tulis namanya, misal log insert. Lalu kita tulis, kita gunakan after berarti di sini. After insert. Nah, kenapa kita menggunakan after insert? Berarti di sini triggernya akan dijalankan setelah lalu nama eventnya yaitu insert. Kita tulis on. Nah, ini ke dalam insert ke dalam tabel apa? Misal di sini kita produk for each row. Nah, ini digunakan setiap barisnya. Nanti kita isi apa? Lalu begin dan juga end. Ini digunakan sebagai awal dan akhiran dari logika triggernya. Terus kita tulis logikanya di sini. Apa insert into warehouse misal, dan seterusnya. Ini untuk struktur dasar trigger. Lalu kita lihat studi kasus penggunaan trigger untuk audit log. Jadi kita buat dulu tabel audit log, berarti kita create tabel audit log. Kita kasih ID integer, tipe datanya auto increment biar otomatis nambah, lalu primary key. Oke, lalu nama tabel, tipenya varchar, kasih 50. Lalu ada aksi varchar 10. Ada waktu, tipe datanya timestamp. Defaultnya current timestamp. Lalu data lama, kita kasih teks tipe datanya, dan juga data baru, kasih teks juga. Ya, sudah ada audit log. Nah, ini audit log. Lalu tugasnya yang kedua yaitu implementasi trigger untuk audit log. Trigger harus
mencatat aktivitas insert, update, delete. Oh, ini berarti aksinya nanti. Kita buat untuk insert dulu ya. Create trigger log insert product after insert. For insert on product, for each row. Oh, ini kita lupa ngasih delimiter ya. Kita ingat yang kemarin delimiter itu dibuat untuk mengubah akhiran yang biasanya titik koma, terus kita ubah menjadi apa tergantung nanti. Kita kasih double slash. Kita kasih bikin logika awalnya, lalu n kasih double slash juga. Double slash. Oh, berarti logikanya insert into audit log. Nama tabel, nama aksi, nama data baru. Karena ini insert, jadi data lamanya tidak ada. Soalnya insert kan menambahkan data baru dalam suatu tabel. Kalau update mengubah, baik itu menambahkan maupun mengurangi. Kalau delete menghapus. Lalu value-nya, values, product, aduh, product, aksinya insert, bawah sih, insert, lalu data barunya kita kasih concat. Concat ini untuk menggabung dua buah string. Si string id d sama dengan new id product. Nah, new ini digunakan untuk data yang baru. Ada juga old nanti untuk data yang lama. Kalau sih tidak koma. Dan akhiri delimiternya dulu juga. Delimiter kita kembalikan ke titik koma. Near end posisi 196. Ini udah benar. Sebentar. Nah, sisa add line 1. Delimiter, trigger. Oh, ada S-nya ini. Nah, sudah. Oke, kita cek dulu SQL-nya. Siapa tahu ada yang error. Cara ngeceknya yaitu dengan cara menambahkan data baru dari. Soalnya kan di insert into
produk. ID produk, nama produk, lalu harga, deskripsi, lalu ID kategori, juga ID supplier. Value-nya kita kasih ID-nya 999 biar tidak ada ya. Nama produknya sepatu lari. Harganya 5.000. Pada deskripsinya ini produk untuk tes diper. Oke, lalu di kategorinya 1, jadi suppliernya 1. Enter. Ini kolom harga. Bentar kita copy dulu. Di produk. Oh, harga produk. Harga produk. Sama nggak ada deskripsi. ID supplier. Ada gini kok. Oh, P-nya 2. Masya Allah. Jadi supplier. Nah, sudah berhasil ya. Kita lihat isi tabel produknya. Oh, update log, sorry. Select all from update log. Ini ada data baru ya kan. ID 1 produk insert data baru ID-nya 999. Ini udah berhasil berarti. Lalu yang kedua trigger update sama kayak tadi, create trigger. Sebentar kita lihat ini, takutnya belum record. Oh, sudah record. Create trigger log update produk after update. Soalnya kita pakai update on product for each row. For each row, lalu bikin, sudah lupa lagi, kasih delimiter, double slash, lalu n, double slash, isi insert into
into audit log. Nama tabel, koma, si, koma, data lama, koma, data baru. Nah, dikasih data lama soalnya ini kan update, jadi biar kelihatan data lamanya itu apa, terus data barunya bagaimana. Value, value-nya produk, koma, update. Jadi kita kasih string biar gak jadi fungsi. Kasih koma, terus concat. Kita tambahkan stringnya, kan ini update biar jelas gitu. Nama sama dengan nama produk. Berarti ini nama yang lama. Nama produk. Lalu concat yang kedua. Nama sama dengan new dot nama produk. Terus kita kembalikan delimiternya lagi. Bentar, ini ke sini terus delimiter. Sudah berhasil. Lalu kita update berarti ya. Soalnya kan update produk set apa yang diubah, nama produk, dengan tadi kan sepatu lari, kita kasih sekarang sepatu premium, where ID produk sama dengan sudah. Oke, lalu kita lihat ya, is select all from audit log. Ini ada update di sini. Data lamanya sepatu lari jadi sepatu premium. Berarti sudah berhasil trigger yang update. Sekarang trigger delete. Oke, kita buat triggernya lagi. Sekarang trigger delete kan ya. Delimiter slash create trigger log delete untuk for each row bikin wins wait insert into audit log tabel
aksi sama data lama. Kita tulis data lama aja soalnya data barunya kan kita hapus. Jadi agar tahu data lamanya apa, data barunya nilainya pasti nol. Ini value produk, terus aksinya delete, delete. Udah konten kon ID sama dengan out dot id soalnya data lama, produk. Ya, terus n delimiter values at line 2 ada error sebenarnya. Produk delete concat near for each row, retrigger. Astaga, kita belum kasih aksinya ya. After delete on product. Nah, sudah berhasil. Oh, kita lihat update log. Oh, oke ya. Ini awal belum ada delete. Kita kasih delete start from product, where id produk sama dengan 9999. Oke, jalankan. Kita lihat. Di sini ada aksi delete. Data barunya 0. Oke, berarti yang ini sudah berhasil. Lalu trigger untuk otomatisasi update data. Jadi kita masuk ke SQL. Kita bikin triggernya update total transaksi. Create trigger update total transaksi. After insert on order detail. For each row gain kasih delimiter, terus update order set total bayar sama dengan total bayar plus new subtotal, new dot subtotal, where
ID order. Dengan new .id order. Versi 10 delimiter. Kita enter. Oke, sudah jadi. Kita cek dulu ya. Ctrl A, terus insert into order detail. Terus ID order, ID produk, subtotal. Sama jumlah ID order, ID produk, jumlah subtotal. Value-nya kasih berapa ya? 888. ID produknya 1, jumlahnya 1, subtotalnya 50.000. Oke, ID ordernya 888. Baru kita copy, masuk ke order, select all from order, where ID order, dengan 888. Total bayarnya ditambahkan dari order-order yang lama. Terusnya kita lihat awalnya dulu ya. Ini total bayarnya segini. Kita cek lagi biar enak. Eh, insert into order detail. ID order, ID produk, terus jumlah yang masuk total. Value, ID order, ID ordernya kita kasih 888, 8 juga. Samakan, terus 1, 1, kasih yang gampang biar kelihatan 50.000 juga. Oke, kita sekali lagi. Where ID order. 8888. Hmm. 8. 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
2167286 dari 217286 216 loh 216 yang atas 211 ini ditambah 50.000 berarti ada otomatis harganya nambah dari user tersebut. Kita lanjut ke trigger notifikasi transaksi pada tabel notifikasi, berarti kita bikin tabel notifikasi di sini. Bentar. Kita create tabel namanya notifikasi. Kasih. Terus nilainya ID, tipe datanya integer, terus auto increment, primary key, terus eh, pesan pesan untuk notifikasinya kita kasih varchar, panjangnya 255, terus untuk waktu kasih tipe datanya timestamp, oke, timestamp terus defaultnya default current timestamp. Oke, sudah. Notifikasi on, nah ini. Oke, kita terus menyimpan pesan pada tabel notifikasi, pesan informasi digunakan untuk monitoring transaksi, dikasih terhadap transaksi dengan nilai besar yang memerlukan perhatian khusus. 200.000 di atas 200.000. Oke, masuk ke SQL lagi, create trigger notifikasi transaksi after update on order for each row. Sekian, kita lupa pakai delimiter lagi, delimiter ini juga dikasih double slash. If new total bayar lebih besar kan, lebih besar daripada 200.000, 200.000. Oke, then lalu sini biar insert into notifikasi pesan value-nya kasih keterangan ID-nya aja, berarti yang transaksi besar.
Concat ini termasuk transaksi yang besar. Transaksi besar. ID-nya. Oke, terus keterangan ID baru. New ID order. Terus kita NF. NF. Dan kita kembalikan delimiternya. Oke. Jadi cara ngeceknya berarti insert into. Kita ngeceknya kan dengan melakukan pembelian, berarti order detail where ID order, ID order, ID product, jumlah, subtotal, value-nya. Dari ini kita kasih yang di bawah 100 dulu. Sebentar di order, ada kebayarnya yang di bawah. Kita cari ya. Where total bayar. Bayar, total underscore bayar. Di bawah 200.000. Oh, tidak ada. Kita berarti ingin insert baru di sini. Langsung ini aja. Cuma dikit. ID order baru, ID user. 100. Total bayarnya 30.000. ID alamat pengiriman 1. Go. Oke. Kita cek lagi. Where total bayar kurang kurang dari 100.000. Coba. Tadi kan 30.000. ID ordernya 27503. Ctrl A, Ctrl V. 27503. ID produknya 1, jumlah 1, subtotalnya tadi kan 30.000. Sekarang kita kasih 210.000 biar lebih. Cek ya. Oke, terus kita, kita cek di tabel order. Ini udah order ya. Per ID order dengan 27503. Ini kan udah nambah dari
Tadi 30.000 terus ditambah 210.000 jadi 240.000. Sekarang kita tinggal ngecek di notifikasi. Notifikasi. Nah, tadi. Nah, ini. Oh, sudah ada transaksi besar ID-nya 27503. Ini sudah selesai tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.